Oke guys, kita kita lanjut di bab lingkaran ya. Kak tidak mau next, sweet. Oke, di nomor 11 ini kalian diberikan informasi mengenai unsur-unsur. Nah, kalian akan memilih untuk pernyataan yang benar. Jadi mungkin di nomor 11 nanti bukan gambar kali ya, lebih ke pernyataan aja. Nah, sambil Ibu jelasin gambarnya, sambil Ibu kasih tahu, kita review lagi definisi-definisi dari unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, jari-jari. Jari-jari itu adalah jarak dari titik pusat ke tepi lingkaran. Di sini ada 3 garis yang dari titik pusat ke tepi lingkaran. Ada OA, OB, dan OC. Kalau pernyataannya OA dan OC merupakan jari-jari, maka ini adalah benar. Lalu garis AB dan AC merupakan diameter. Diameter itu adalah jarak dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran, tapi melalui titik pusat. Nah, di sini hanya ada satu diameter, yaitu garis AB. Sedangkan di sini ada garis AC. Nah, AC ini bukan diameter ya, AC. AC ini bukan diameter karena dia dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran, tapi tidak melalui titik pusat. Jadi ini bukan nomor 2. Lalu lanjut nomor 3. Daerah BOC merupakan juring lingkaran BOC. Nah, berarti daerah yang merah nih merupakan juring lingkaran. Jadi juring lingkaran itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari. Nah, OB adalah OC, ini jari-jari. Jadi daerah yang dibatasi oleh OB dan OC yang merupakan jari-jari itu adalah dia juring lingkaran. Maka nomor 3 benar. Nomor 4, daerah AC merupakan tali busur. Daerah AC berarti ini nih, ini tali busur, bukan ya. Tali busur itu adalah jarak dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran, dia itu yang merupakan garis ya, tali, berarti garis kan. Dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran tidak melalui titik pusat. Nah, si AC ini adalah tali busur, tapi bukan daerahnya, melainkan garisnya. Nah, kalau di ngomongin daerah berarti ini salah. Lalu yang nomor 5, garis AC merupakan apotema. Nah, tadi Ibu udah jelasin AC itu dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran yang tidak melalui titik pusat, dia adalah tali busur. Jadi bukan apotema. Apotema apa sih? Apotema itu jarak dari titik pusat ke tali busur. Jadi si apotema ini adalah si OD nih, apotema baru. Lalu daerah AC merupakan tembereng. Nah, daerah AC ini dia nih merupakan tembereng. Ini benar. Tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur. Ini busur nih. Dan tali busur. Itu namanya tembereng. Gitu ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 12. Nah, di sini kalian akan diberikan informasi mengenai lingkaran. Kalian diminta untuk menyatakan rumus keliling lingkaran. Jadi rumus keliling lingkarannya aja. Ingat rumus keliling lingkaran itu ada dua. Yang pertama adalah rumus kelilingnya 2 kali V kali R. Yang kedua adalah V kali D. Jadi ini terserah kalian nanti mau pakainya yang mana. Nah, kalian nggak diminta untuk ngitung di sini. Kalian hanya menyatakan dalam rumus. Jadi, jika jari-jari lingkaran adalah A, berarti R-nya adalah A, maka keliling lingkaran tersebut adalah, ketika kita ganti R-nya jadi A2 kali Pi kali A. Maka keliling lingkarannya jadi 2A Pi. Gitu. Nah, sama juga sama yang rumus kedua. Jadi kalau misalnya jari-jarinya A, sedangkan diameter itu adalah kan dua kalinya jari-jari ya, berarti diameter adalah 2A. Maka di sini bisa kita ganti Pi kali diameternya 2A. Kelilingnya 2A Pi. Jadi sama aja ya. Nah, terserah kalian mau pakai rumusnya mana. Kita lanjut ke nomor 13. Kalian akan diberikan gambar, peserta didik diminta luas daerah. Nah, nanti gambarnya Ibu nggak tahu kalian dapat gambarnya kayak gimana. Jadi kalau kalian nyari luas daerah, biasanya luas daerah yang diarsir, biasakan cari yang pertama itu luas daerah full, luas daerah utuh. Lalu yang kedua, cari luas daerah yang tidak diarsir. Diarsir.
Lalu, kalau misalnya ada daerah yang kelebihan nih, kayak dia nih ada daerah lebihnya, berarti cari yang ketiga adalah luas daerah lebihnya. Nah, lalu nanti tinggal kalian kurang dan tambah. Jadi, nyari luas daerah arsir tuh luas utuhnya dikurang sama luas yang tidak diarsir. Nah, kalau ada yang lebihnya berarti ditambah sama yang luas lebihnya. Lalu lanjut ke nomor 14. Nah, nomor 14 kalian dapat gambar juga. Nah, lagi-lagi gue nggak tahu nanti gambarnya kayak gimana. Lalu kalian diminta menentukan luas daerah sama kayak tadi ya. Pakai konsep luas lingkaran. Ingat, luas lingkaran itu rumusnya pi kali R pangkat 2. Nah, lihat dulu R-nya berapa. Nah, kalau ini kan dia jari-jarinya itu setengahnya dari 28 ya, karena 28 ini adalah diameter, setengahnya berarti cuma 14. Nah, perlu diketahui dan perlu dipahami juga kalian kalau misalnya nyari luas lingkaran atau keliling lingkaran itu, lihat pi-nya. Takutnya kalau di PG, pi-nya itu masih berbentuk pi. Jadi misalnya A 5 pi, misalnya gitu, B 10 pi misalnya gitu. Takutnya pi-nya nggak diganti, nanti kalian udah capek-capek ngitung ternyata pi-nya masih dalam bentuk pi gitu. Kalau misalnya udah nggak ada pi-nya, berarti pi-nya udah diubah jadi 22/7 atau 3,14. Lihat jari-jarinya mau pakai pi yang mana. Kalau jari-jarinya dia kelipatan 7, berarti kalian pakai 22/7. Kalau bukan, berarti kalian pakai 3,14. Karena ini dia jari-jarinya 14, kita pakai coba yang pi-nya kita ubah ya. Pi-nya kalau jari-jarinya 14, berarti kita pakai pi-nya 22/7 kali 14 kali 14. Ini kita coret ya, sisa 2, maka nanti hasilnya 44 kali 14. Nah, hasilnya berapa deh kalian hitung. Nah, kalau misalnya pi-nya di PG-nya belum diubah, berarti tinggal pi-nya masih dalam bentuk pi dikali 14 kali 14 gitu. Nanti sisanya, hasilnya berapa pi gitu ya. Kita lanjut ke nomor 15. Nanti kalian lagi-lagi dapat gambar, tapi gambarnya di sini diketahui nih, 3/4 lingkaran. Kalian diminta untuk menentukan keliling lingkarannya. Ingat ya, tadi keliling lingkaran itu rumusnya 2 pi R. Ini rumus keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu untuk mencarinya itu dia hanya mencari sisi lengkungnya aja nih. Ini sisi lengkung ini rumus itu tuh. Jadi belum sama yang ini, belum sama yang ini. Jadi 2πr ini hanya sisi lengkung lingkaran aja. Sedangkan sisi lengkung lingkaran ini adalah 3/4 bagiannya lingkaran. Berarti 3/4 dikali 2 dikali pi, di sini pi-nya nggak diubah deh, pi kali R-nya. Nah, R-nya ini nih 10, berarti kali 10. Ini ibu coret, sisa 2 bawahnya, ini ibu coret, ini sisa 5, berarti 3 kali 5, berarti dia 15 pi. Nah, ini baru yang sisi lengkungnya aja. Kalau misalnya keliling, berarti kalian perlu menjumlahkan bagian yang belum didapatkan. Jadi di sini kita jumlahkan dia, berarti kita jumlahkan 10, lalu kita jumlahkan sama ini, tambah 10 gitu. Maka hasilnya jadi 15 pi plus 20. Nah, kalau pi-nya udah berubah, mah dia bentuknya angka semua, itu bisa dijumlah full gitu ya. Kalau misalnya gambar 3/4 lingkarannya kayak yang gini misalnya, nggak kayak gitu, misalnya gini nih gambar 3/4-nya. Misalnya gini. Nah, ini 3/4 nih sama. Nah, ini tapi 3/4 lingkarannya itu baru hanya garis lengkungnya dia doang. 1, 2, 3. Baru dapat itu doang. Jadi kalian perlu menambahkan sama dia, tambahin sama dia, terus kalian tambahin juga sama dia, tambahin juga sama dia, tambahin ini juga gitu. Jadi masih ada yang perlu ditambahkan.
rumus lingkaran, ingat rumus keliling lingkaran hanya mencari panjang sisi lengkungnya aja. Kita lanjut, nomor 22 isian singkat. Kalian diminta mencari luas lingkaran jika diketahui kelilingnya. Jadi di sini kan rumus luas lingkaran itu rumusnya pi r pangkat 2. Berarti untuk mencari luas lingkaran kita butuh r atau jari-jari. Sedangkan jari-jarinya belum diketahui. Jari-jarinya masih harus kita cari melalui keliling lingkaran yang sudah diketahui. Sedangkan keliling lingkaran itu diketahuinya adalah 176. Keliling lingkaran rumusnya 2. Ya Allah, amat nulis 2 pi kali r sama dengan 176. Berarti pi-nya di sini udah diketahui ya, makanya berapa? Berarti 2 kali 22 per 7 dikali r sama dengan 176. Berarti r sama dengan 176 dibagi 2 kali 22 jadi 44 ya. 44 per 7. Ingat pembagian pecahan dia berubah jadi perkalian. Maka R sama dengan 176 dikali 7 per 44. 176 bagi 44 itu adalah 4. Maka R-nya adalah 4 kali 7 jadi 28. Karena R-nya 28, maka luasnya jadinya 22 per 7. Karena tadi V-nya udah pakai 22 per 7, jadi kita lanjutin 22 per 7, jari-jarinya 28. Karena R pangkat 2, jadi 28-nya ada 2 kali. Ini dicoret, ini sisa 4, maka luasnya adalah 22 kali 4, jadi 88 kali 28. Nanti tinggal dihitung hasilnya berapa. Lanjut, nomor 23, isian singkat. Disajikan soal konsep keliling lingkaran. Kalian diminta untuk membacakan permasalahan menggunakan konsep keliling lingkaran. Nanti ada soal cerita, nah ibu udah pakai soal cerita kayak gini nih. Ada sebuah taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 35 meter. Nanti di sini ada taman, ini 35 meter jari-jarinya ya, berarti jari-jarinya 35. Lalu di sekeliling taman akan ditanami pohon palem dengan jarak antara pohon 4 meter. Berarti di sini ada pohon di satu, jaraknya ada jaraknya 4 meter. Gitu. Nah, jika satu pohon harganya segini, 75.000, berapa seluruh biayanya? Berarti kita perlu tahu berapa banyak pohon yang akan ditanam. Nah, ini pakai keliling. Berarti kelilingnya itu 2 kali pi kali r. Ini kita cari 2 karena dia jari-jarinya 35, ini kelipatan 7, berarti kita pakai 22 per 7 kali 35. Maka coret ya, hasilnya 5. 5 kali 2, 10, 22 kali 10 jadi 220. Nah, karena jarak pohonnya 4 meter, berarti kita cari banyak pohonnya, jadi 220 dibagi 4. Maka hasilnya 55 pohon. Nah, 55 pohon ini, maka biayanya, mana nih? Maka biayanya tinggal dikalikan. 55 pohon dikalikan sama 75.000. Berapa hasilnya? Selanjutnya, nomor 33, esai. Wah, esai ya. Ini kalian akan disajikan gambar kolam berbentuk lingkaran. Ada kolam berbentuk lingkaran. Kolam berbentuk lingkaran. Peserta didik diminta untuk memecahkan permasalahan mengenai luas jalan yang mengelilingi kolam. Berarti nanti ada luas jalan nih, ada jalan yang mengelilingi kolam. Shot. Sebuah kolam renang berbentuk lingkaran memiliki diameter 60. Diameter ya. Kolam kan tengah nih. Berarti diameter si kolamnya 60. Ini diameter ya. Lalu kolam tersebut dikelilingi jalan setapak dengan lebar 3M. Tapi jalannya ini lebarnya 3M nih. Ini ke sini 3, ke sini 3. Nah, kalau kalian kan nanti ada gambarnya, nanti sesuaikan sama gambar kalian ya. Pokoknya ingat-ingat aja hitungannya kayak gimana. Luas jalan setapak tersebut adalah, berarti yang pertama kita cari adalah luas lingkaran yang besar dulu. Luas lingkaran besar itu
itu berarti tadi luas lingkaran kan rumusnya pi r kuadrat, berarti pi-nya terserah, nah karena dia esai pi-nya terserah kalian mau masih pi atau udah diganti itu bebas. Pi r, nah r yang lingkaran besar nih, yang besar berarti kan diameternya 3 tambah 60 tambah 3 jadi 66. 66 berarti jari-jarinya 33, maka pi kali 33 kali 33. Berapa itu hasilnya? Lalu yang kedua, nyari lingkaran yang kecil. Lingkaran yang kecil masih sama rumusnya karena rumus luas. Lalu pi kali, nah jari-jari lingkaran kecil ini kan diameternya tadi 60 ya diameternya. Jadi jari-jarinya setengahnya. 30 kali 30. Nah, berapa hasilnya? Nanti tinggal dikurang. Oke, nanti kita lanjut di video berikutnya mengenai bangun datar. Bye-bye.